رجائي يا رجاء إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا لم أدر من أين بعد أسقي جنين غكايا والشط لا ما فيه يطفي اللظى في حشايا رحماك يا رب إني وذورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا يا رجائي يا رجائي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat masjid, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul kali ini untuk molek ngaji online kuy ya bagi sahabat masjid. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan pemateri dari Ustadz Muslimin. Sebelumnya sahabat masjid, untuk kelas balik kemarin ada Bapak Amo Abdullah. Beliau kemarin memberikan materi bahwasannya bagaimana sih untuk memanajemen masjid ya, sahabat masjid. Beliau juga memberikan materi bahwa yang harus diperbaiki itu adalah manajemen masjidnya. Kemudian baru menyusul pola pikir dari masyarakatnya. Nah, sebelum lanjut ke materi sahabat masjid, baiknya kita mengenal dulu pemateri kita untuk sore hari ini, yaitu ada Bapak Ustadz Muslimin. CV-nya yaitu nama Ustadz Muslimin, tempat tanggal lahir Subang 1 Mei 1980, pendidikan lulusan Ponpes Pesantren Ikhwas Sunnah Jawa Timur, pengalaman mengajar tahun 1988 sampai dengan 2006 yaitu mengajar di Ponpes Ikhwas Sunnah Jawa Timur, kemudian 2003 mengajar di Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2007 sampai 2008 mengajar di Ponpes Nurul Hikmah Belendung Subang, dan tahun 2018 sampai dengan sekarang mengajar pengajian di Ratibul Hadad di Musola Al-Ikhlas Cibenying Subang. Adapun materi yang akan beliau sampaikan pada sore ini sahabat masjid yaitu khulusi niyah atau niat ikhlas dalam beribadah. Nah mungkin sore ini kita akan diajarkan bagaimana sih menjadikan hati ini terbuka atau ikhlas dalam beribadah agar tidak menimbulkan ria-ria kepada orang lain. Mungkin seperti itu ya Ustadz ya. Ya. Baik. Langsung saja sahabat ngolek semuanya, kita akan menyaksikan, semoga sebelumnya para ngolek lovers mungkin ya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada sore hari ini, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan untuk Ustadz Muslimin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Taruh sini. Cek bagus. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-ikhlas sirrun min asrari wa auda'tuhu min ibadi fa habbani min ibadi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika min syahidin wa syakirin. Sahabat masjid yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan sore ini kita kasih sehat walafiat. Tentunya kita dalam menjelang ngolak. Apa itu ngolak? Ngaji online. Ya, itulah terusannya. Di sisi ini merupakan satu anugerah dari Allah sehingga kita bisa ngaji bersama. Pada kesempatan sore ini kita membahas khulusin niyah. Apa itu khulusin niyah? Kita berupaya dan usaha untuk ikhlas di dalam kita niat mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sahabat masjid yang dirahmati oleh Allah, apa sih kita sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai soal niat, apa sih niat itu? Definisi niat di dalam ilmu fikih dikatakan qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Mengerjakan tujuan sesuatu dikerjakannya bersamaan dengan apa yang dimaksud. Itulah mengenai soal an-niyah. Kemudian dikatakan khulusun niyah. Tentu harus kita memahami bahwasannya niat untuk ikhlas ini tidak gampang. Tidak gampang untuk kita niat ikhlas mengerjakan suatu amalan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita itu banyak godaannya. Terutama kita dalam ibadah, seperti kita melaksanakan sholat, kita mengaji, kita melakukan amal-amal soleh yang lain. Tidak lupa itu menjadi satu incaran syaitan untuk merusak amal perbuatan tersebut. Merupakan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibadah itu disertai dengan ikhlas kepada Allah, maka kita melaksanakan itu tidak akan repot dan tidak akan merasa beban. Dan diri ini tidak ada beban sama sekali di dalam hidup ini. Enggak ada beban. Tapi kalau dia melakukan amal perbuatan ibadah karena ada sesuatu yang lain, mungkin ingin dipuji oleh orang, mungkin kepingin ujub, dia ingin ini loh saya, itu akan menjadi satu beban yang berat. Kata Al-Imam Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad mengatakan, la taqsidannal makhluqa rabbuka agrabu wa man qasadal makhluqa la syakka yad'abu.
Jangan sekali-kali engkau memiliki maksud terhadap makhluk. La taqsidanna al-makhluqa rabbuka aqrabu. Karena Tuhanmu itu lebih dekat. Wa man qasadal makhluqa la syakka yat'abu, dan barang siapa yang tujuannya hanya kepada makhluk, maka tidak akan dipungkiri lagi, hanya capek yang dia dapat. Maka dari itu, yuk kita sahabat masjid yang dirahmati oleh Allah, mulai saat ini kita melaksanakan ibadah. Jangan karena sesuatu yang lain. Kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita tidak memiliki beban, agar supaya kita enak merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat. Nikmat ibadah tersebut tidak akan merasakan jenuh dan tidak akan merasakan mengeluh, tidak akan merasakan capek atau apa yang lain. Dia akan merasakan nikmat. Dia akan merasakan nikmatnya ibadah. Orang kalau sudah niatnya ikhlas karena Allah, berbuat apapun itu, ya sudah. Mau dilihat sama orang lain, silahkan. Mau dipuji sama orang lain, mau nggak direken sama orang lain, dia masa bodoh. Yang penting Allah ridho kepada kita. Yang penting Allah suka kita. Tidak ada tuntutan lain untuk kita dalam ibadah itu. Hanya saja yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita itu untuk tagarrub kepada Allah, untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi dikatakan, seperti sabda Rasulullah SAW, hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak tertulis di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabiullah Muhammad SAW, al-ikhlas sirrun min asrari. Ikhlas itu merupakan salah satu rahasia daripada rahasia-rahasiaku. Wa auda'tuhu min ibadi, dan aku akan kasihkan terhadap hambaku sifat ikhlas itu, man ahabbani min ibadi, orang yang aku cintai daripada hamba-hamba. Maka dari itu, sahabat masjid yang dirahmati oleh Allah, kalau sifat ikhlas ini dimiliki di dalam hati kita, kita ijtihad, kita bersungguh-sungguh berupaya untuk melakukan ikhlas, maka nanti akan mendapatkan salah satu rahasia daripada rahasia Allah ini. Insya Allah kita akan termasuk orang yang Allah cintai. Kalau sudah Allah cintai, maka sifat ikhlas itu akan melekat. Hidupnya orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu nyaman, nikmat. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kalau sudah ridho, raditu billahi, aku ridho ya Allah, Engkau sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusanmu. Jika hal tersebut sudah melekat di dalam hati, maka besar kemungkinan seseorang itu akan mendapatkan dan akan menikmati yang namanya ikhlas. Karena sifat ikhlas ini merupakan sangat rahasia. Orang akan mendapatkan sifat ikhlas
tatkala orang itu berupaya. Sebagaimana Sayyidina Al-Habib Abdurrahman bin Alwi Segaf, guru kita semuanya di pondok Ihya Sunnah, mengatakan, wajma'il hamma ala talabi ridha rabbil arsy wajtahidi. Kumpulkan semangatmu. Wajma'il hamma ala talabi, kumpulkan semangatmu untuk mencari ridha rabbil arsy wajtahidi, mencari ridha Allah, dan kamu harus bersungguh-sungguh. Kumpulkan semangatmu dengan bersungguh-sungguh untuk mencari ridha Allah. Wajma'il hamma ala talabi ridha rabbil arsy wajtahidi. Dengan apa kita untuk mencari ridha Allah? Bil ibadat illati tulibat. Kamu dituntut hanya satu, dengan ibadah. Ibadah model macam apa yang Allah tuntut untuk hambanya? Bil ibadatil lati tulibat minka bil ikhlas. Kamu dituntut untuk ikhlas dalam melaksanakan ibadah. Bil ibadatil lati tulibat minka bil ikhlasi waqtarib. Dan untuk mendekat kepada Allah. Jadi sahabat masjid yang dirahmati oleh Allah, kalau orang ini sudah dikasih nadrah sama Allah, dikasih pandangan khusus oleh Allah, dia sudah menikmati sifat ikhlas itu, dia akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya di dunia ini tidak akan merasakan punya beban. Kalaupun beratnya sebagaimanapun, dia akan merasakan nikmat. Dia akan nikmati. Karena dia satu. Dia milik Allah. Dia punya Allah. Apapun beban kita, apapun yang menjadi pikiran kita, beban kita, usaha kita dengan segala sesuatunya, kalau orang itu sudah mendapatkan ikhlas bahwa Allah sebagai penolongnya, bahwa Allah adalah Tuhannya, bahwa Allah adalah Malikin Nas, bahwa Allah sebagai penolong, maka orang itu tidak akan memiliki ibadah. Dia akan santai. Dia akan santai dalam melaksanakan ibadah itu. Ibadah bukan cuma merupakan sholat. Bukan merupakan sholat saja, banyak haliyah yang dilakukan umat Islam. Banyak. Seperti kita mengaji, seperti kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah. Seperti kita sedekah, seperti kita menolong orang lain, seperti kita menyantuni fugoro, masakin, terus membangun bangunan untuk ibadah seperti masjid, musola, dan lain-lainnya. Nah, orang kalau tersentuh hatinya dengan sifat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, orang itu akan menikmati. Ya sudah, ini kan semuanya dari Allah. Aku akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku akan dermakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan takut. Dia tidak akan takut miskin. Dia juga tidak akan takut miskin. Dia tidak akan takut kelaparan. Dia tidak akan takut kekurangan. Enggak akan takut. Karena apa? Karena dia memiliki Allah Subhanahu wa taala. Sahabat masjid yang dirahmati Allah, itu salah satu merupakan
khulusin niat. Salah satu ikhlas niat dalam melaksanakan. Tentunya disitulah manusia harus ijtihad wala taksal. Bersungguh-sungguhlah engkau untuk menggapai ilmu ikhlas. Jangan engkau malas. Orang yang malas tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang yang malas jangan berharap akan mendapatkan sesuatu tujuan. Tidak akan mendapatkan satu tujuan apa-apa. Pergunakan waktu ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki niat kita, khususnya kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai merasa dirinya lebih alim. Kadang-kadang banyak sahabat, banyak sekali di antara kita umat Islam khususnya melakukan amal perbuatan soleh, tapi dia tidak mendapatkan dari amal tersebut pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Orang yang dikatakan orang alim, kadang-kadang dia sombong dengan ilmu. Dia merasa yang lebih alim daripada orang lain. Dia merasa lebih hebat daripada yang lain. Dia kadang-kadang merasakan saya ini harus dihormati. Saya ini harus disanjung. Kalau orang sudah memiliki penyakit yang seperti itu, kealimannya itu, setan itu lebih alim. Manusia ini bukan tahu apa sih. Berarti orang tersebut masih bodoh. Orang yang mengaku dirinya alim, dia sebenarnya adalah orang yang bodoh. Orang yang mengaku dirinya itu lebih baik daripada orang yang lain, orang itu adalah orang yang bodoh. Kenapa dikatakan orang yang bodoh? Syaitan. Alim, dia gurunya manusia, dia gurunya Adam alaihissalam. Dia menjadi gurunya para malaikat selama 1000 tahun. Ada di dalam surganya Allah. Kalau mengenai tentang alim. Tapi orang yang dikatakan orang alim adalah orang yang taat, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat melaksanakan ibadah kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sumber utama itu adalah hati. Awal dari perjalanan seseorang bisa lurus dan bisa mulus karena niat. Karena niat. Kalau niatnya sudah berbelok, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau dia niatnya lurus untuk mencari ridho Allah, dia akan mendapatkan pahala. Dia akan mendapatkan nadrah dari Allah. Pandangan khusus dari Allah. Wahbiyah, waridat, madadiyah, ruhiyah. Akan bersih. Tapi kalau hatinya, niatnya sudah belok, berarti hatinya kotor. Kalau sudah hati kotor, dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mungkin bagi orang yang alim, dia mengaku dirinya itu alim, sehingga dia gelap. Banyak di zaman sekarang ini sahabat masjid yang dirahmati oleh Allah. Banyak dikatakan orang alim. Banyak orang alim tapi celaka. Banyak orang alim tapi celaka. Orang yang seperti ini seperti apa? Ulama usul. Ulama yang buruk. Siapa mereka? Ulama yang buruk. Yang dikatakan ulama usul. Yang dikatakan ulama usul. Kata Rasulullah SAW di salah satu hadisnya. Mengatakan,
min fitnatil alim ayyakuna ayyakunal kalam ahabba ilaih minal istima. Salah satu tanda-tandanya ulama usul itu adalah dia suka ngomong. Min fitnatil alim ayyakunal kalam, dia suka ngomong, ahabba ilaih. Dia lebih suka ngomong daripada mendengarkan. Jadi banyak saat ini orang melakukan, mungkin banyaklah khutbah, kasirul khutbah, banyak penceramah-penceramah. Tapi hati-hati, banyak penceramah, banyak orang yang pintar ngomong, luar biasa, berdiplomasi yang sangat luar biasa, tapi dia tersesat di jalannya. Tapi Allah tidak ridho. Tapi banyak orang yang tidak bisa berbicara, tidak pandai dia berdiplomasi. Tapi justru dia adalah orang yang alim, orang yang diselamatkan. Hati-hati. Kalau memang kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah harus berdakwah, harus tabligh, artinya harus banyak kita melakukan tabligh kemana-mana. Itu yang terpenting adalah hati kita harus. Orang banyak akan tersesat, hanya sedikit orang yang Allah jaga dari hal tersebut. Maka dari itu, sahabat yang dirahmati oleh Allah, mengenai tentang khulusin niyah ini tidak gampang. Maka dari itu perlu kita riyadhah. Kita perlu riyadhah. Perlu untuk usaha agar supaya kita mendapatkan dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, sahabat masjid yang dirahmati oleh Allah, yuk kita buka di Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakan wahai Muhammad, Allahu ahad, Allah itu Maha Esa. Allah itu satu. Allah itu satu. Allahus Samad. Seperti kita membaca di suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah aku menyembah, hanya kepada Allah lah aku minta pertolongan. Tapi kalau orang itu tidak ikhlas dengan Allah sebagai Tuhannya, dia masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala diduakan. Dia seolah-olah menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga masih meyakini hal-hal yang lain. Yang kemampuannya seolah-olah itu mampu lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang harus disembah. Ya akan na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah. Tapi kadang-kadang ada sebagian makhluk Allah Subhanahu wa taala, dia takut kepada makhluk Allah yang lain. Ya, contohnya kadang-kadang dia minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia dengan berbagai macam cara. Lalu apakah kita tidak boleh meminta pertolongan kepada makhluk Allah? Boleh. Tapi hanya sekedar. Tapi hanya sekedar. Manusia bisa apa? Nggak bisa apa. Apakah manusia bisa untuk ini, untuk itu? Tidak bisa. Kalau bukan karena kemampuan Allah. Kalau bukan karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau bukan karena Allah yang memberi kemampuan terhadap seseorang itu, orang itu tidak akan bisa apa. Sehingga malaikat ketika ditanya, apakah kamu wa idz qala rabbuka lil malaikati inni, tatkala Allah berdiskusi dengan malaikat untuk menciptakan khalifah, untuk menciptakan khalifah di bumi. Allah itu pernah suatu saat ketika mau menciptakan manusia, mau menciptakan Adam, wa idz qala rabbuka lil malaikati ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha, kata malaikat, ya Allah, ataj'alu fiha, apakah engkau mau menciptakan lagi makhluk selain aku, selain malaikat? Maksudnya, ataj'alu fiha, kamu mau menciptakan makhluk lagi untuk di muka bumi? Ataj'alu fiha wa yufsidu, ataj'alu fiha wa yusfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Intinya mendingan kami aja ya Allah yang kau taruh di muka bumi, karena aku adalah orang yang selalu mensucikan engkau. Nah, di situ taj'alu fiha wa yufsidu wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Akhirnya Allah, aku yang lebih tahu dari qalu inni a'lamu. Kemudian Allah ciptakanlah Nabi Allah Adam, wa'allama Adam al-asma. Setelah Nabi Allah Adam, Allah ciptakan, lalu Allah mengajarkan Nabi Allah Adam, wa'allama Adam al-asma kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi'asma'i baru subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal. Ini adalah satu hikmah yang luar biasa, wahai sahabat, dari pembahasan ini. Merupakan yang sangat singkat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Untuk meluruskan niat kita dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan tarbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Riyadhah untuk ibadah agar supaya mendapatkan dzauq, merasakan nikmatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, yuk untuk hal tersebut jalankan ibadah ini dengan ikhlas. Luar biasa. Kalau orang itu melaksanakan ibadahnya karena Allah, hati itu sejuk. Sejuk. Orang kalau ridho dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan pemberian Allah, roh kita, jasad kita, kita sudah dikasih rezeki sama Allah, baik zahir maupun batin, khususnya roh. Itu harus kita syukuri, kita ridho. Kata Al-Habib Abdurrahman bin Husain, Al-Habib Abdurrahman bin Husain Segaf, beliau mengatakan, warda bima qad qadal maula takun abdahu wa'budhu washkurhu innahu jazilul 'atha. Ridhalah kamu terhadap apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Wa'budhu, sembahlah Allah. Washkurhu, dan bersyukurlah kepada Allah. Innahu jazilul 'atha. Sesungguhnya Allah Maha baik. Siapa yang paling baik dalam memberi?
Tidak ada yang terbaik selain Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada kita. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Allah sangat sayang kepada kita. Lalu kenapa bagi seseorang, lalu kenapa banyak manusia yang dia melakukan ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala? Bahkan khususnya kadang-kadang salah satu yang menjadikan fitnah bagi seseorang ibadah seperti kita melakukan hal-hal ibadah yang lain. Kita juga banyak melakukan bukan karena Allah. Banyak sekali. Karena dia ingin dipuji oleh manusia. Dia punya sifat riya. Dia itu punya sifat riya. Dia punya sifat angkuh. Dia punya sifat sombong. Seolah-olah dirinya itu hebat. Seolah-olah dirinya itu orang hebat, orang baik, orang yang paling baik. Kalau orang udah mengaku orang itu lebih baik, merasa dirinya itu lebih hebat, maka dia adalah orang bodoh. Sayang, banyak sekali sahabat orang yang terjerumus di dalam satu. Sehingga selalu diingatkan salah satu Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad mengatakan, alaika bitaqwallah fis sirri wal alan wa qalbaka nadhifu minal rijsi wad daran. Selalulah engkau bertakwa kepada Allah, bersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hatimu. Jadi penyakit ada dua. Ada penyakit zahir, ada penyakit. Kalau penyakit zahir mungkin kita kecugak, ya kita diobati oleh diobat dengan obat kampung juga banyak, obat dokter. Tapi kalau orang itu hatinya yang sakit, pembersihannya dengan apa itu? Apa harus dirinso atau pakai sabun Soklin? Juga. Bagaimana cara membersihkan hati tersebut? Alaika bitaqwallah. Pembersihannya itu melakukan ibadah dengan takwa kepada Allah. Bersihkan hatimu. Nadhif qalbaka minad danas ya'tikal madad min kulli nafas. Bersihkan hatimu dari semua penyakit. Untuk membersihkan penyakit tersebut harus kita memperbanyak sholawat. Harus kita memperbanyak baca sholawat. Harus kita banyak membaca Al-Quranul Karim. Karena salah satu syifa, salah satu obat daripada obat hati itu adalah membaca Al-Quran. Salah satu obatnya hati, kita harus banyak duduk dengan orang-orang yang soleh, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya itu. Dia mulai bangun malam, tahajud, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Salat malam jangan ditinggalkan, apalagi salat 5 waktunya. Salat malam kalaupun 2 rakaat, kita harus laksanakan. Tahajud dong. Karena di kesunyian malam itu, tatkala kita muwajjah kepada Allah, kita menghamba, enak ya Rabb. Aku ini hambamu ya Allah. Inna faqri laisa yakhfa ala daimil ihsani wal madadi. Sesungguhnya aku ini fakir ya Allah. Laisa yakhfa ala, tidak ada yang tersembunyi di dalam hati ini. Tidak ada yang tersembunyi, semua Allah udah tahu. Aku ini fakir ya Allah.
Aku ini hina ya Allah. Aku ini orang berdosa ya Allah. Aku ini orang yang sakit ya Allah. Ya Rabb, sembuhkan aku ini dari sakitku. Ya Allah, karunialah kami dari kefakiran ini. Ya Allah, sesungguhnya aku ini fakir. Maka kayakan ya Rabb. Karena Allah itu maha baik ya Rabb. Aku ini orang enggak baik ya Rabb. Engkau maha baik ya Allah. Daimil ihsan, yang kebaikan selalu. Allah itu selalu baik. Tinggal hambanya ingin atau tidak. Daimil ihsani wal madadi. Allah itu. Tapi justru kita itu terlena. Karena kita kena jebakan. Kata orang-orang yang berusaha, dia kena jebakan Batman. Gitu ya. Kena jebakan Batman. Kalau dalam ibadah, orang itu kena jebakan setan. Setan itu membisiki hatinya. Wis, ibadahmu sudah bagus. Ibadahmu itu sudah Masya Allah. Apa saja yang diomongkan oleh kamu, sama orang, sama hadirin, sama pengikutmu sudah didengar. Jadi dia merasa bangga dengan haliah yang dia kerjakan. Nggak taunya ditipu sama syaitania. Orang itu tertipu. Karena apa tadi? Hatinya memiliki penyakit. Karena hatinya tadi itu memiliki penyakit yang namanya ujub, riya, takabur, hasud, dengki, dan segala sesuatu. Orang kalau sudah memiliki, sudah hatinya kotor, apapun dia lakukan untuk mencapai prestasinya. Tapi prestasi itu kalau diambil dengan cara yang kotor, karena niatnya sudah nggak benar, hatinya sudah banyak penyakit, pada akhirnya dia akan mendapatkan tertimpa musibah, dan dia nanti di akhirat akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sahabat masjid yang dirahmati Allah. Maka dari itu, yuk perbaiki niat kita. Ibadahlah karena Allah. Sampaikan karena Allah. Ajarkan ilmumu karena Allah. Ajarkan Al-Quran kepada orang yang masih belum mengetahui Al-Quran. Ajarkan membaca Al-Quran kepada seseorang. Kalau orang itu masih belum tahu, kasih tahu mereka. Itu adalah usaha ibadah untuk mendapatkan ikhlas, predikat ikhlas dari Allah. Jangan menginginkan ini itu. Mau dilihat oleh orang, mau tidak, mau diakui oleh orang lain, atau tidak, masa bodoh. Yang terpenting, kita mendapatkan ridho Allah. Mulai dari sekarang. Ibda' binafsik. Mulai dari dirimu. Ibda' binafsik fanhaha an ghayyiha. Kata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, di salah satu syairnya dia mengatakan, Ibda' binafsik. Mulai dari dirimu. Fanhaha an ghayyiha, maka cegahlah segala hal yang akan menjadikan madarat bagi dirimu. Khususnya adalah penyakit hati. Buang itu semua jauh-jauh. Niatkan untuk Allah. Ibda' binafsik fanhaha an ghayyiha. Fa idan tahat anku fa anta hakimu. Jika kamu berhasil untuk menyingkirkan penyakit-penyakit hati itu, maka kamu adalah orang yang. Kalau kamu sudah bijak menyikapi untuk dirimu sendiri untuk berdakwah di jalan Allah, baru kamu didengar apa yang kita akan lontarkan, apa yang kita ajarkan akan bermanfaat. Ibda' binafsika fanha an wayyiha fa idan tahat anhu fa anta hakimu.
fahunaka yusma'u ma taqulu wa yuktada bil qauli minka wa yanfa'u ta'limu. Maka di sanalah engkau akan didengar, maka di sanalah engkau akan diikuti, maka di sanalah udah enggak ada yang sahabat yang dirahmati oleh Allah, mungkin hanya ini saja yang kami bisa sampaikan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita, puasa kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan nadrah, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat masjid, tadi beliau menyampaikan tentang bagaimana sih ikhlas dalam hidup, ya. Ya, Ustadz, ada sedikit pertanyaan mungkin terkait ikhlas. Ya, terkadang kita sebagai manusia itu kan balik lagi kepada niat untuk melakukan ibadah itu. Nah, kadang kan untuk menjauhi, setidaknya untuk menjauhi riya itu terasa sedikit sulit gitu, Ustadz, karena memang ketika ingin, misal ini ya Ustadz ya, ingin berangkat ngaji atau berangkat ibadah gitu kan, di rumah mah sudah niat dengan ikhlas karena Allah untuk ibadah, tapi ketika di jalan kadang ada sedikit perubahan niat gitu. Oh ya, saya berangkat ngaji nih, kelihatan sama orang doang kayak gitu. Nah, untuk lebih istilahnya mengistiqomahkan diri agar menjauhi sifat riya itu, tips-tipsnya apa sih Ustadz? Ya, terima kasih Ustadz. Baik. Salah satu untuk menghindari sifat riya, awal kita niat bagus ya. Kita niat dari rumah, dari kelas, dari kelas, sampai di jalan, tiba-tiba berubah. Kata Nabiullah Muhammad SAW, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Kamu selalu merenung terhadap makhluk Allah, jangan kamu merenung soal zatnya Allah. Intinya, tatkala perubahan tersebut karena niat kita awal baik, tiba-tiba seperti itu, kita harus banyak tafakur sama Allah. Ya Allah, aku tetap untuk niatkan ini, terutama adalah harus banyak sholawat. Intinya itu yang paling utama untuk mencegah Istilahnya menginikan hati gitu ya Ustadz. Iya. Tidak mengeraskan hati. Oke. Karena dengan sholawat itu nanti Allah akan memberi sir yang namanya salat dingin. Nanti akan merasakan dingin hati itu, sehingga di situ dinadroi yang namanya malaikat, sehingga nanti perjalanan kita itu sedikit demi sedikit. Sehingga tadi seperti yang kita katakan awal, usahakan sungguh-sungguh untuk ibadah, untuk takut kepada Allah. Salah satunya harus membanyak salawat. Masya Allah. Nah, jadi begitu ya sahabat masjid. Hati-hati nih nanti kalau misalkan berangkat ke masjid, niatnya ingin dilihat orang, itu gak boleh ya Ustadz ya. Iya. Harus ikhlas karena Allah, harus niat ibadah karena Allah. Insya Allah pahalanya juga dilipat gandakan dan juga keberkahannya lagi bertambah ya Ustadz ya. Iya. Insya Allah, amin. Oke, untuk sahabat masjid semua, apabila ada pertanyaan, kami persilahkan bagi sahabat
mumpung masih ada waktu, kurang lebih 3 menit lagi. Jadi untuk sahabat Molok, sahabat masjid, ayo bertanya agar tidak ada kegundahan dalam hati apabila ada sesuatu yang ingin disampaikan, terutama tentang bagaimana sih ikhlas dalam hati untuk beribadah kepada Allah itu. Ya, ada pertanyaan? Baik. Ya. Oke, Ustad, sedikit bertanya kembali mungkin ya Ustad ya. Masalah ikhlas ya Ustad ya. Nah, gini Ustad, sekarang kan lagi maraknya sosial media ya Ustad ya, di era modern ini gitu ya Ustad. Hampir sama sih pertanyaannya, masih terkait ikhlas ya Ustad. Banyak misalkan akun-akun dakwah Ustad. Nah, tetapi ini hanya dari pandangan sudut pandang pribadi ya Ustadz ya, saya bahwasanya ada beberapa akun yang memang sudah agak atau memang ada sifat egoisme yang melekat pada hatinya Ustadz ya. Bagaimana Ustadz? Itu adalah salah satu penyakit hati. Intinya orang itu sudah diselubungi oleh penyakit hati. Hatinya itu sedang sakit. Gitu. Hatinya orang itu sudah sakit. Dia ingin terkenal, dia ingin disanjung, dia ingin laku, dia ingin mungkin kepingin banyak yang ngondang gitu kan. Sehingga dia melakukan hal-hal seperti itu sampai kadang-kadang membusuk-busukin orang lain, apa itu, apa ini itu. Nah, itulah hati. Hati-hati kalau udah ketemu dengan orang yang seperti itu. Nah, berarti orang itu seperti tadi hadis Rasulullah SAW yang Rasulullah SAW bersabda, min fitnatil alim ayyakunal kalam ahabba ilaih minal. Salah satunya orang alim yang hatinya itu dipenuhi dengan penyakit, khususnya penyakit benci, riya, hasud, segala sesuatunya penuh semuanya. Dia lebih suka ngomong, dia lebih suka disanjung orang, gitu. Dia lebih suka ngomong daripada mendengar. Dengan cara apapun dia lakukan. Ini disanjung. Karena orang tersebut hatinya banyak penyakitnya. Dari itu hati-hati bagi khususnya bagi orang-orang yang alim. Orang alim belum tentu ulama. Kalau ulama itu pasti orang pinter, belum tentu ulama. Tapi kalau ulama itu pasti pinter. Tuh, orang pinter, orang alim, banyak orang pinter ngomong. Ceramahnya luar biasa. Banyak. Ya, Masya Allah Ustadz tadi ya. Nah, karena memang dengan maraknya sosial media, dengan banyaknya akun-akun dakwah, tapi terkadang kita juga harus pintar sebagai jamaah untuk istilahnya mencari-cari info gitu, dan bukan hanya satu sumber gitu, harus menjadi perbandingan juga gitu ya Ustadz. Harus benar-benar pintar dalam istilahnya mengkaji terlebih dahulu sebelum dijadikan tuntunan gitu ya Ustadz ya. Ya, okay. Ya, alhamdulillah ya sahabat masjid, kita sudah berada di penghujung acara. Alhamdulillah juga tadi Masya Allah juga sekali bahwasannya bagaimana sih kita menjaga hati itu agar tetap ikhlas terutama dalam beribadah. Jadi ada beberapa tips juga dari Ustadz Muslimin bahwasannya harus tetap bersolawat apalagi ketika ingin mengerjakan sesuatu agar kita itu terhindar dari kerasnya hati. Oke, untuk sahabat masjid semuanya,
Sebelumnya tambahan informasi, kita juga ngolek ngaji online kui ini disponsori oleh Baitul Mal Sakinah. Kami juga buka posko peduli dampak pandemi COVID-19 di lingkungan RW 08 Cibenying, Wantilan ya. Kita bekerja sama dengan BMS. Jadi untuk para sahabat masjid semua, apabila ingin berdonasi bisa langsung kepada Baitul Mal Sakinah yang ada di Cibenying, yaitu piano rekening 78490100450853 via transfer Bank BRI ya sahabat masjid. Sekali lagi atas nama Baitul Mal Sakinah, dan bisa konfirmasi donasi ke nomor HP WhatsApp yaitu 0857 5908 6266. Sekali lagi ke nomor WhatsApp 0857 5908 6266. Oke. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz sudah memberikan istilahnya motivasi dan juga tips-tips terkait hati, karena memang benar-benar apa ya Ustadz, benar-benar luar biasa gitu kan masalah hati ini gitu kan, karena sangat bisa berubah-ubah gitu ya. Ya baik, alhamdulillah sahabat masjid semua, kita berada di penghujung acara. Semoga hari ini kita mendapatkan manfaat dan ilmu yang sangat bermanfaat, dan semoga juga besok teman-teman semua sahabat masjid bisa kembali bersama kami di Ngolek setiap harinya jam 16.30 tentunya. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.